di podcast pada siang hari ini. Di sini saya sebagai host yaitu Alvin Nurjana, dan di sini saya akan membahas podcast yaitu kenakalan remaja. Nah, nanti kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang hebat kita pada acara hari ini. Halo semuanya, aduh nih kali ini di podcast kita pada siang hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita nih ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas podcast yaitu BBK. Apa sih BBK itu? BBK adalah bincang-bincang kesehatan. Nah, di sini hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan sangat penting ya, yaitu kalian pada penasaran kan apa judulnya? Nah, judulnya yaitu kenakalan remaja. Nah, di sini siapa dulu nih mbak-mbak dan mas-mas narasumber yang akan menjelaskan kenakalan remaja tersebut? Baik, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mira Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remaja itu apa ya. Sebelum kita lebih dalam lagi nih membahas tentang kenakalan remaja. Jadi remaja itu adalah masa peralihan masa anak-anak ke masa dewasa, di mana yaitu perubahan biologis, perubahan psikologi dan juga perubahan sosial. Dan menurut 3 sumber, menurut WHO bisa disebut remaja itu dari umur 12 sampai 25 tahun, dan menurut Kementerian Kesehatan Indonesia bisa disebut remaja itu dari umur 10 sampai 18 tahun, dan menurut BKKBN bisa disebut remaja itu dari umur 10 sampai 25 tahun seperti itu. Oh iya ya. Kenapa sih mbak kok remaja di umur segitu bisa dikatakan kenakalan? Kenapa marak sekali pembicaraan atau kata-kata yang disebut dengan kenakalan tersebut? Baik, bisa disebut remaja itu banyak faktornya ya, mungkin dari faktor lingkungan, faktor orang tua, dan juga ya, faktor pertemanan juga bisa berpengaruh ke kenakalan remaja seperti itu. Oh, ini dari pendapat mbak Nina ya mbak ya. Baik, untuk narasumber mbak Sabrina, gimana menurut mbak Sabrina? Baik, di sini sebelum perkenalkan saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kenakalan remaja itu. Jadi dari beberapa kenakalan remaja itu bisa dikatakan ada narkoba, merokok, kenakalan yang lainnya ya seperti balap liar dan lain sebagainya. Materi kita hari ini yaitu saya akan membawakan tentang narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat yang menyebabkan ketergantungan dan merusak mental seseorang. Jadi kayak di dalam narkoba itu terdapat zat-zat yang mempengaruhi kayak membuat kita itu malas untuk melakukan segala apapun, kayak kita harus tertuju pada itu terus gitu. Jadi kayak kita ketergantungan kayak gitu. Dan bahayanya bagi remaja itu adalah yaitu bisa merusak mental, terus malas untuk bekerja dan melakukan apapun. Lalu bagaimana sih cara kita untuk agar kita tidak terjerumus di dalam narkoba itu, yaitu bisa dengan mencari relasi dengan teman-teman, melakukan hal positif, lalu bisa mencari hubungan dengan keluarga, mungkin bertanya kepada keluarga, Pak, Bu, bagaimana, apa ini, apa narkoba, bagaimana cara penanganannya dan sebagainya. Jadi apabila kalian sudah terjerumus ke dalam narkoba, tenang saja, tidak perlu khawatir, karena kita bisa menghubungi dari pihak internasional atau profesional, yaitu bisa dengan pihak disabilitas atau mungkin bisa bertanya dengan keluarga seperti itu. Itu saja. Di sini saya akan bertanya mbak ya, kenapa sih mbak kok remaja itu tertuju untuk melakukan narkoba? Karena itu narkoba itu sesuatu yang bisa membuat kecanduan. Oh, jadi kalau orang yang sudah memakai narkoba itu kayak ketergantungan ya mbak? Iya, tapi bisa juga kita menangannya dengan cara mungkin mencari teman yang mengajak kita ke dalam hal positif, atau mungkin kita juga harus mempunyai kemandirian nih. Kita harus mengubah mindset kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Oh, terima kasih ya mbak. Tadi mbaknya juga menyebutkan balap liar ya. Di sini kan ada narasumber yang cowok ya mas ya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang balap liar. Itu apa sih balap liar itu mas? Oke, baik. Ini saya mengisi tentang balap liar ya, Pak. Iya. Balap liar adalah satu bentuk balapan yang digelar tanpa seizin dari kepolisian. Biasanya digelar di jalan umum.
remaja mengganggu lalu lintas dan digelar saat dini hari menjelang jam sepi. Nah, kalau balap liar itu mas biasanya ada mempunyai dampak positif atau negatifnya nggak sih? Dampak negatif dan dampak positif balap liar tentu ada. Yang pertama dampak positifnya ya, kita menjalin silaturahmi atau solidaritas tinggi. Oh itu biasanya komunitas-komunitas. Ya biasanya komunitas atau anak-anak bengkel. Yang kedua kita menambah teman, menambah pengalaman, menambah relasi. Nah, yang kedua adalah dampak negatif ya. Dampak negatif balap liar adalah kita mengalami kecelakaan. Ya, kan nggak tahu ya. Apes. Ya. Iya. Yang kedua adalah mengganggu masyarakat, ketertiban umum. Itu kan biasanya saya sering membaca berita-berita atau hoax-hoax yang ada di TikTok, YouTube. Nah itu katanya ya mas, katanya kalau kita ikut balap liar dan kita menang itu mendapatkan uang. Apakah itu betul? Betul. Balap liar terjadi karena ada uang taruhan, Pak. Biasanya kedua belah pihak ada perjanjian, terus kita melakukan yang menang dapat. Oh gitu ya mas. Nah di sini kan Mas Gale kan sudah menjelaskan tentang balap liar ya mas ya, dan Mbak Sabrina tadi tentang narkoba. Nah kenakalan remaja itu kan banyak ya, itu cuma dua ini aja atau apa ada lagi sih? Baik, kenakalan remaja itu tidak hanya yang disebutkan oleh Mbak Sabrina yaitu narkoba dan juga Mas Gale yaitu apa namanya balap liar ya yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Gale. Jadi kenakalan remaja juga hamil di luar nikah itu juga termasuk kenakalan remaja ya Kak. Jadi mungkin hamil di luar nikah bukan hal yang familiar lagi bagi kita ya. Itu mungkin bisa terjadi karena kurang perhatiannya orang tua, kurang edukasi juga dari orang tua. Jadi itu bukan hal yang baru lagi bagi kita. Untuk mengatasi hamil di luar nikah, orang tua juga harus memberikan edukasi mana yang harus mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi kemungkinan yang dapat mengalami hamil di luar nikah karena kurang perhatiannya orang tua itu. Jadi remaja perempuan mencari perhatian dari pasangannya itu, dari pasangannya, dari pacarnya seperti itu. Jadi mungkin laki-laki kalau udah ini loh aku udah dimanjain, udah aku manjain, kamu udah aku turutin. Mungkin ada ya, mungkin banyak laki-laki yang minta imbalan, ya mungkin bisa diancam juga. Jadi ceweknya ini mungkin aku udah sayang, ya udahlah nggak apa-apa lah kayak gitu. Padahal dia juga nggak mikirin kedepannya dia bakal Kehilangan masa depan. ya seperti itu. Jadi dari yang nikah juga bagi remaja juga bahaya ya Kak, bagi kesehatan juga, bagi bayinya juga. Jadi kalau bagi kesehatan remaja perempuan bisa mengalami masalah reproduksi seperti mungkin menstruasi juga tidak teratur. Dan kalau udah dinikahkan itu mungkin pasti dapat mengalami kekerasan. Egonya masih tinggi, jadi iya masih labil seperti itu. Jadi kalau bagi bayi itu bayi bisa stunting, bayi bisa lahir dengan berat badan tidak normal. Dan parahnya bayi bisa meninggal seperti itu. Pantes ya mbak ya, di kalangan zaman sekarang ini Gen Z itu sering terjadinya hamil di luar nikah ya mbak ya. Di sini Mbak Sabrina akan menambahkan lagi atau tidak kenakalan remajanya mbak? Sebenarnya bisa jadi. Oh Mas Gale juga? Mungkin ada satu lagi Apa mas? tentang tawuran. Oh ya itu tawuran juga termasuk kan ya? Termasuk Gimana mas? Tawuran itu biasanya terjadi karena apa? karena perselisihan dua belah pihak, misalnya dari geng-geng, dari kelompok-kelompok remaja, antar sekolahan. Oh itu biasanya menimbulkan apa sih? Menimbulkan keresahan, Keresahan kayak warga-warga sekitar itu kayak nggak tenang ya mas? terganggu, merusak
fasilitas umum. Nah, tadi kan Mas Garo membahas tentang tawuran ya Mas ya. Nah, tawuran itu kenapa kok bisa jadi seperti itu? Dampaknya itu apa? Dampak tawuran itu sangat banyak ya Pak. Yang pertama adalah luka fisik dan korban jiwa. Bisa menyebabkan kematian, trauma pada korban, kerusakan fasilitas umum, kerugian materi, gangguan proses pembelajaran, pemborosan sumber daya, dan ancaman keamanan masyarakat. Kenapa kok remaja itu tertuju untuk melakukan tawuran tersebut? Karena adanya perselisihan, jadi antar kelompok, antar geng, atau antar orang juga bisa. Oh, udah Mas penjelasannya? Mungkin itu saja. Sini kita sudah mendengarkan pengertian-pengertian atau dampak-dampak dari narasumber-narasumber hebat kita pada acara hari ini. Nah, di sini saya akan menyimpulkan yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sangat marak di kalangan kita pada zaman sekarang ini. Itu ada narkoba, ada balap liar, ada hamil di luar nikah, dan ada tawuran tadi ya Mas ya. Seharusnya itu lebih banyak lagi kenakalan remaja kalau kita menggali lebih dalamnya lagi. Nah, jadi di sini kita juga remaja, jadi kita harus menjaga diri kita sendiri juga. Nah, jika kita ada masalah, kita harus cerita ke, atau kita kata Mbak Sabina tadi, kita meminta ke yang orang profesional atau ke orang tua ya Mbak ya. Ya udah, kita akhiri sampai di sini ya teman-teman.